Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Pelajaran kali ini kita akan bahas tentang P5 ya. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Dan pada hari ini mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Silakan kalian berdiri semua. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah marahku, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Seperti biasa, kita literasi surat pendek terlebih dahulu. Surat apa kita hari ini? Anas? Ya. Oke, silakan Anas. Bersama-sama dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sadaqallahul azim. Oke, berikutnya saya absen terlebih dahulu. Damarul ada? Ya. Kemudian Novi? Oh, hadir. Kemudian Sheikh Fira? Oke, semua hadir ya? Alhamdulillah. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan itu tentang kesehatan fisik dan mental remaja. Ada yang tahu kesehatan fisik? Apa? Kesehatan fisik adalah kesehatan yang dimiliki oleh badan kita. Yang dimaksud fisik adalah mungkin dari tangan dan juga seluruh badan. Kalau mental? Kalau mental itu yang di dalam hatiku, yang ada di dalam pikiran kita, yang ada di dalam hati kita. Fisik. Kalau contohnya fisik itu gimana? Biar tubuh kita sehat, itu kita harus olahraga, terus makan 4 sehat, 5 sempurna. Kalau mental, kalau kita menjaga mental itu dengan cara bagaimana? Iya. Yang pertama pasti mendekatkan diri kepada Allah. Kedua, selalu berpikir Positif. Oke. Nah, di sini tujuan proyeknya yang pertama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental, memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mendorong siswa untuk mengembangkan kebiasaan hidup sehat, mendorong siswa untuk menerapkan gaya hidup sehat melalui olahraga teratur, pola makan seimbang, serta pengelolaan stres yang efektif. Lanjut. Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah sedih? Bete, marah, biasa saja, senang, senang sekali. Apa perasaannya? Pasti senang sekali ya hari ini. Iya. Daftar isinya. Pendahuluan. Kesehatan mental remaja menjadi isu kritis di era modern ini. Remaja mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan sehingga rentan terhadap berbagai masalah kesehatan mental. Sekolah sebagai lingkungan utama tempat remaja menghabiskan sebagian besar waktunya. Betul atau tidak? Betul. Menjadi tempat yang strategis untuk memahami
aktivitas sehari-hari dengan lancar. Jadi kesehatan fisik bisa dijaga ya. Kemudian kalau mental bagaimana? Kesehatan mental? Kesejahteraan psikologis di mana seseorang mampu mengelola stres menjadi hal yang positif, bekerja secara produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Oke. Nah, terus manfaat mempelajari tentang kesehatan fisik. Manfaatnya bagaimana? Meningkatkan kekuatan tubuh, menjaga berat badan, mengurangi stres, mencegah penyakit, tidur lebih nyenyak. Nah, itu. Kita lanjutkan. Kalau mental bagaimana manfaatnya? Memahami diri, mengatasi tekanan stres, mencegah masalah kesehatan mental, dan memiliki karir yang sejalan. Ini biasanya, ya. Kemudian isu kesehatan fisik dan mental di kalangan remaja. Yang pertama, tekanan ekonomi, media sosial, bullying, ketidakpastian, ketidakpastian masa depan ini yang mungkin sedikit banyak membuat stres kalian ya. Lanjut, mengatasi gangguan. Tirukan ya. Ayo. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berdiri global, gotong royong mandiri, bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berdiri global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Oke, ini adalah lagu dalam P5. Kemudian ada lagi, silakan kalian pahami ini nih. Kemudian nanti dituliskan di papan. Kesehatan mental adalah salah satu hal yang tengah menjadi perbincangan masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan keadaan manusia dalam keadaan normal, tentram dan tenang sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati hidupnya dengan normal dan damai. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa dan bertindak, menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Kesehatan mental adalah komponen penting di setiap kehidupan manusia, dimulai dari kanak-kanak hingga orang tua sekalipun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental kita supaya kita terhindar dari stres, susah mengendalikan emosi, bahkan tidak dapat berpikir, merasa dan bertindak, dan membuat keputusan dengan tepat. Nah, apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Kesehatan mental seseorang dapat berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini tergantung pada banyak faktor dalam kehidupan kita. Misalnya, banyaknya tuntutan dan beban yang dihadapkan kepada kita. Pada kondisi ini, mental kita akan memburuk dan mudah stres. Namun, tak hanya itu, hal-hal lain pun dapat menyebabkan mental kita terganggu. Berikut ada beberapa kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama adalah faktor biologis seperti genetik atau ketidakseimbangan kimiawi pada otak. Yang kedua, pengalaman hidup, misalkan menjadi korban kekerasan maupun pelecehan. Yang ketiga, riwayat keluarga. Yang terakhir adalah gaya hidup yang buruk. Nah, bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Pertama, curhat kepada orang yang dapat dipercaya dan membuat kita merasa nyaman dan didukung. Yang kedua, tetap aktif. Yang ketiga, terapkan pola hidup yang sehat. Yang keempat, hindari penggunaan alkohol, merokok, dan narkoba. Yang kelima, bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Yang keenam, jangan sungkan untuk meminta bantuan seseorang. Yang ketujuh, selalu berpikir positif. Yang kedelapan,
terima dan mensyukuri atas apa yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah melakukan self-healing. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Kalian tulis apa yang kalian dapatkan saat tadi melihat video. Kemudian nanti satu persatu silakan ditempelkan di papan tulis. Oh, sih ditempel. Ini warna apa? Silakan kalian tulis apa yang kalian pahami setelah melihat video tadi. Nanti sebelah sini ya tempelkannya. Kalau sudah selesai silakan ditempel sebelah sini. Kolom 1 saya kasih kolom 1, kolom 2, kolom 3. Yang sudah selesai bisa ditempel di depan. Kolom 1 aja Mas. Nah. Sini Mbak, kolom 1. Oh, ya aku bukan kelompoknya tapi kolom. Oke. Pertama dari punyanya Mas Nikolas, kesehatan mental dan fisik merupakan dua hal yang penting untuk dijaga karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Betul? Betul. Kemudian yang kedua tadi punya siapa ya? Lupa. Mbak Salsa. Cara menjaga kesehatan mental, berpikir hal yang positif, curhat kepada teman, melakukan self healing. Betul ya? Betul. Saya kasih kertas nanti diisi. Nanti saya lihatkan ada waktu, ada tujuannya. Contohnya seumpama kalau kalian bangun tidur itu harus mandi. Jadi sebelumnya sholat terlebih dahulu ya. Ya, iso langsung harus mandi dulu biar ketemu sama Gusti Allah. Oh, ya. Intinya adalah kegiatannya yang pertama mandi. Mandi waktunya jam berapa? Kemudian tujuannya apa? Kedua, nggak usah sampai tidur lagi. Ya dari bangun tidur ya, habis itu sampai tidur. Tugasnya kita membuat bangun tidur. Tujuan. Ini sudah mulai. Oke, sudah ditempel semua ya? Nah, sekarang kelompok mana yang mau presentasinya? Oke, monggo Mas, presentasikan hasilnya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
sedikit menceritakan atau membagikan aktivitas saya dari bangun tidur hingga tidur kembali. Itu ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ketika saya bangun tidur, tentunya saya mandi terlebih dahulu. Ya, saya mandi terlebih dahulu di jam 5 pagi, teman-teman. Rajin saya. Nah, tujuan untuk mandi ini adalah membersihkan diri sebelum beraktivitas. Itu ya. Setelah mandi, tentunya kita sarapan pagi. Karena ini banyak siangan. Banyak siangan. Jadi misalnya jam 5, jam 6-nya kita sarapan pagi. Sarapan pagi agar memiliki energi atau tenaga untuk menjalankan aktivitas dari pagi hingga malam. Itu dia. Nah, setelah sarapan pagi tentunya kita ganti baju, kemudian berangkat sekolah. Karena sekolah itu nanti di jam 7 pagi hingga jam 3. Sekolah 8 jam, ya, dengan tujuan menuntut ilmu. Kemudian pulang sekolah dari jam 3, perjalanan pulang 10 menit teman-teman. Jam 3 sampai jam 3 lewat 10 menit. Setelah pulang, nah tentunya sebagai anak yang sangat sehat ini, saya setiap hari melakukan jogging teman-teman ya. Jogging jam 4 pagi. Selamat sore ya, selamat sore. Saya jogging. Tujuannya agar tubuh saya tetap sehat, setiap harinya di jogging. Tentu pas jogging itu teman-teman jelas kita beringat ya, badan kita kotor semua karena jogging itu tadi. Dan sebab itu kita lanjut mandi jogging gak usah lama, jogging 15 menit. Jadi jam 4.15 kita mandi kembali. Nah, mandi dan isoman. Nah, istirahat setelah mandi, istirahat setelah makan. Kemudian setelah istirahat sholat makan, kita lanjut belajar. Tujuan dari belajar di rumah ini agar kita tidak lupa dengan materi yang telah diajarkan di sekolah. Sekaligus kita bisa mengerjakan PR bila ada PR yang perlu dikerjakan. Itu ya. Nah, setelah belajar hingga menjelang maghrib, kita persiapan untuk sholat maghrib tentunya. Ya. Jadi kita sholat maghrib, yaitu jam 6 kita sholat maghrib, kemudian di jam 7 kita sholat isya. Setelah sholat tentunya kita tidur karena sudah belajar, sudah jogging, sudah sholat, tentunya capek ya. Badan kita tentunya capek, apalagi sekolah 8 jam kan capek sekali. Kita tidur teman-teman, kita tidur jam setengah 9. Kita tidur beristirahat hingga bangun kembali di jam 5. Jam 5 lah. Ya, itulah aktivitas saja sehari-hari. Ya, diulang-ulang lagi seperti ini dari jam 5 saya bangun tidur, kemudian jam setengah 9 saya tidur karena saya nggak bisa begadang. Ya, begadang saya jadi jam setengah 9 sudah tidur kembali. Ya, sudah. Demikian yang bisa saya bagikan mengenai aktivitas saya dalam sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sekarang kelompok ini. Ayo Mbak. Satuan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Syaifira Aprilia Saidati atau akrab dipanggil Syaifira. Halo Samira. Kita jelaskan materi
tangan ya. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Angkat tangan. Kesehatan mental. Ya, ini salah satu. Angkat tangan. Siapa yang tahu angkat tangan? Saya. Oke, apa Mbak jawabannya? Jawabannya adalah kemampuan mengelola perasaan dan sikap hidup. Oke. Perasaan dan pikiran. Pertanyaan kedua. Sebutkan 3 contoh aktivitas yang dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik kita. Oke, apa Mbak? Berolahraga. Oke, berolahraga. Terus? Pola makan dijaga. Oke, 4 sehat 5 sempurna. Beristirahat dengan cukup. Ya, beristirahat dengan cukup. Cukup. Kemudian pertanyaan terakhir. Apakah dampak buruk dari kurang tidur terhadap kesehatan fisik dan mental? Yang lain. Apa Mbak? Dampak buruknya kalau kita kurang tidur itu pertama kalau kita aktivitas pada hari itu kepala kita pusing. Terus udah jam 10 jam 11 sudah tidur dan berkelosor. Terus yang ketiga itu biasanya kalau ditanya tuh nggak nyambung gitu apa-apa. Nggak Lemas, kurang semangat dalam hidup ya.